Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat serta hidayah sehingga kita pada saat ini bisa menunaikan kewajiban ibadah sholat Jum'ah di Masjid Baitul Muttaqin yang kita cintai ini. Dan selanjutnya marilah kita terus berupaya meningkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan iman dan takwa inilah kita akan mencapai derajat termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginstruksikan kepada kita orang yang beriman agar terus meningkatkan ketakwaannya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Selanjutnya hadirin, salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua serta orang-orang setelah kita hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi, yaitu di akhir bulan September, mengenang kembali jas merah jangan melupakan sejarah, bahwasanya setiap tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober kita bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Hanya bedanya pada tanggal 30 September kita mengibarkan bendera hanya setengah tiang. Ini sebagai pertanda bahwa bangsa Indonesia sedang memperingati suatu peristiwa yang menyedihkan, yaitu peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis yang ateis, ideologi yang anti dan tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam peristiwa itu, beberapa jenderal terbaik bangsa tewas menjadi korban keganasan PKI. Namun alhamdulillah, pemberontakan G30 SPKI tersebut bisa digagalkan oleh rakyat yang setia terhadap Pancasila. Dari itu, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dengan mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh.
Dua peristiwa ini mengingatkan kepada kita kaum muslimin pada khususnya pentingnya untuk kita memperkokoh pendidikan akidah, yaitu pendidikan yang relevan sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ini harus tertanam dalam diri pribadi kita semua, khususnya dalam diri pribadi anak cucu kita, yaitu generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, hendaklah kalian merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Ayat ini memberikan pelajaran agar kita selalu berupaya menyiapkan generasi sesudah kita nanti menjadi lebih kuat dibandingkan kita sebagai generasi pendahulunya, termasuk dalam bidang akidahnya. Sebab hanya dengan akidah yang kuat akan bisa menjadi benteng dari rongrongan berbagai isme yang akan merusak nilai-nilai Pancasila, seperti paham komunisme, marxisme, ateisme, radikalisme, dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 3 sudah jelas bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini secara tegas menempatkan pentingnya pendidikan akidah yang implementasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidikan agama, yaitu bagi guru agama saja di sekolah, namun juga menjadi tanggung jawab guru seluruh mata pelajaran yang ada, termasuk guru mata pelajaran matematika, IPA, IPS, olahraga, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Perlu juga saya tegaskan di sini bahwa pendidikan akidah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru di lembaga sekolah saja, namun juga menjadi tanggung jawab semua komponen pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, dan informal, termasuk tanggung jawab kita sebagai orang tua di rumah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan semuanya. Nabi SAW telah bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, fal imamul ladhi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi, wa rajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitin zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Rasulullah telah bersabda yang artinya, ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas kepemimpinannya. Orang yang memiliki kekuasaan atas rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas kepemimpinannya. Suami yang menjadi kepala keluarga juga akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas kepemimpinannya. Istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya nantinya akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Hamba sahaya
juga menjadi pemimpin atas harta tuannya, juga akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka marilah kita untuk mulai saat ini kita memperbaiki diri, mempersiapkan yaitu generasi muda, generasi yang cerdas dengan memiliki ilmu, pengetahuan dan teknologi, generasi yang soleh-solehah, memiliki iman dan takwa. Maka untuk bisa mewujudkan perkara itu, tentu kita harus saling kerjasama dan saling yaitu sama-sama kerja. Bagaimana 5 pusat pendidikan yaitu harus kita saling melengkapi. Yang pertama adalah pendidikan keluarga, yang ini merupakan pusat yang pertama dan utama. Seorang ayah merupakan penanggung jawab, sedangkan ibu berperan sebagai pelaksana utama. Selanjutnya pendidikan di masyarakat, yang merupakan pusat kedua. Para tokoh masyarakat baik formal maupun non formal yang besar perannya tidak bisa diabaikan. Ketiga, pendidikan sekolah, yang merupakan pusat pendidikan yang memang disengaja untuk mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu makomul ibadah seperti masjid, musola atau yang lainnya. Di sini tokoh agama memegang peran yang sangat strategis. Dan yang kelima, medsos atau media sosial seperti HP, internet dan lain sebagainya, yang ternyata akhir-akhir ini pengaruhnya luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kelima pusat ini harus menjadi satu kesatuan, saling menunjang dan tidak boleh saling bertentangan. Di rumah dididik dengan akidah yang lurus, di sekolah juga dididik dengan akidah yang benar juga. Disinilah pentingnya orang tua harus hati-hati dalam memilihkan yaitu sekolah untuk pendidikan putra-putrinya, jangan sampai bertentangan atau saling melemahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syubbanul yaum rijal bil ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai pemuda adalah tulang punggung negara. Apabila baik pemuda-pemudanya, maka baik pula negara kita tercinta. Maka inilah pentingnya. Mari sebentar lagi kita memperingati hari berkabung, yaitu hari tanggal 30 September, hari berkabung dengan setengah tiang bendera merah putih dan kesaktian Pancasila. Di tanggal 1 Oktober kita sambut dengan kita mulai bangkit untuk membela NKRI menjadi negara yang penuh berkah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warbun kufur. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.